Daemon Targaryen dan Aemon Targaryen saling membunuh di atas God's Eye. Dua naga jatuh terhempas ke dalam danau. Dua penunggangnya, paman dan keponakan, terkunci bersama di udara, keduanya tewas. Dan di King's Landing, Rhaenyra ditinggalkan seorang diri, tanpa suami, tanpa sekutu, dan tanpa naga untuk melindunginya. Kota yang telah ia taklukkan kini berbalik menentangnya. Rakyat melakukan pemberontakan. Massa bergerak menuju Dragon Pit dan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan musuh manapun. Mereka membunuh naga dengan tangan kosong, tombak, dan obor. Ribuan orang tewas, namun naga-naga itu juga ikut binasa. Joffrey, putra Rhaenyra, ingin menyelamatkan naganya. Ia memohon kepada ibunya untuk mengizinkannya pergi, namun Rhaenyra menolak. Secara sembunyi-sembunyi, anak laki-laki itu menunggangi Syrax, naga milik ibunya. Ia tidak pernah menungganginya sebelumnya, dan seekor naga hanya menerima satu penunggang seumur hidupnya. Syrax melemparnya di tengah penerbangan. Joffrey jatuh menghantam batu, tewas seketika. Saat Rhaenyra kehilangan ibu kota, Aegon II secara diam-diam telah mencapai Dragonstone. Cacat, terbakar, kaki patah, dan separuh tubuhnya penuh luka bakar akibat pertempuran Rook's Rest, namun ia masih hidup. Dan naganya Sunfyre juga masih hidup. Meski nyaris tewas dengan sayap yang robek, Sunfyre tetap hidup. Aegon menemukan orang-orang di Dragonstone yang bersedia mendukungnya. Ser Alfred Broom, seorang ksatria dari garnisun, membalikkan kesetiaan para prajurit ke kubu Green. Ketika Rhaenyra berlayar masuk, pulau itu bukan lagi miliknya. Pengawalnya dibunuh. Rhaenyra ditangkap dan dibawa ke hadapan Aegon. Mo2 Saplet 50. Mereka berdiri berhadapan, saudara tiri laki-laki dan perempuan, dua anak dari satu ayah yang saling menghancurkan demi sebuah takhta. Rhaenyra berkata, "Saudaraku tersayang, aku berharap engkau sudah mati." Aegon menjawab, "Setelah dirimu, engkau yang lebih tua." Kemudian Aegon memberikan perintah. Sunfyre yang terluka dan cacat menyemburkan api dan membakar Rhaenyra. Rhaenyra sempat menengadahkan kepalanya ke langit dan meneriakkan satu sumpah serapah terakhir. Lalu, Sunfyre mengatupkan rahangnya. 6 gigitan. Hanya kaki kirinya di bawah lutut yang tersisa. Putranya berdiri di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menyaksikan seekor naga melahap ibunya sendiri. Salah satu dayang-dayangnya, Elinda Masi, mencungkil matanya sendiri agar tidak pernah lagi harus melihat apapun. Anak laki-laki itu tidak disakiti. Namanya Aegon, sama seperti pamannya, sang pembunuh. Aegon II membiarkannya tetap hidup untuk sementara waktu, berencana untuk memutuskan nasibnya nanti. Eksekusi atau dikirim ke The Wall. Dance of the Dragons telah berakhir. Kedua belah pihak telah hangus terbakar. Naga-naga mati, para raja mati, Rhaenyra mati. Namun, perang belum sepenuhnya usai. Aegon II kembali ke King's Landing, sang pemenang, sang raja. Namun dengan harga apa anak-anaknya mati? Istri sekaligus saudarinya Helaena mati. Saudaranya Aemond mati. Naganya sekarat. Aegon sendiri cacat, terbakar, dan tidak bisa berjalan tanpa tandu. Ia meminum Milk of the Poppy untuk menahan rasa sakit. Dan 3 pasukan berbaris menuju ibu kota. Dari utara, Cregan Stark. Dari Riverlands, Lord Tully. Dari The Vale, ksatria-ksatria Arryn. Semuanya demi putra Rhaenyra, semuanya melawan Aegon. Penasihatnya memohon agar ia menyerah, mengambil ikrar Night's Watch ke The Wall untuk tetap hidup. Aegon menolak. Ia malah memerintahkan agar telinga Aegon muda, putra Rhaenyra, dipotong dan dikirimkan kepada musuh sebagai peringatan. Setelah itu ia naik ke tandunya. Seperti biasa, segelas Arbor Red, anggur favoritnya, sudah menunggunya di dalam. Ia meminumnya lalu tertidur. Ketika tandu berhenti, Ser Giles Belgrave menyibak tirai. Sang raja telah tewas, darah menetes dari bibirnya. Anggur itu telah diracuni. Siapa pelakunya? Tidak ada yang pernah tahu. Larys Strong, Corlys Velaryon, seseorang di Small Council, tak diketahui. Namun seseorang telah memutuskan bahwa Aegon yang mati lebih baik daripada Aegon yang hidup. Takhta itu kosong, ibu kota tanpa raja, dan 3 pasukan berada di depan gerbang. Dan kemudian, sang serigala datang. Cregan Stark,
Lord of Winterfell, serigala dari utara. Ia telah bersumpah secara pribadi kepada Rhaenyra dalam Pact of Ice and Fire yang ditempa bersama putra Rhaenyra, Jacaerys, yang terbang ke Winterfell menunggangi naga. Keluarga Stark memberikan kata-kata mereka, dan keluarga Stark tidak pernah melanggar janji. Cregan menghimpun sebuah pasukan, bukan pasukan biasa. Mereka dipanggil Winter Wolves. Orang-orang tua, pria tanpa anak, pria tanpa rumah, putra-putra muda, orang-orang yang tidak sanggup diberi makan oleh keluarga mereka melewati musim dingin. Mereka berbaris ke selatan bukan demi kejayaan, tetapi agar keluarga mereka memiliki cukup makanan. Mereka berbaris untuk mati, dan mereka menyadarinya. Cregan memimpin mereka ke selatan melewati The Neck, melewati The Twins, menuju King's Landing. Ia terlambat untuk perang tersebut. Rhaenyra telah lama meninggal sebelum ia tiba. Jacaerys mati, Daemon mati. Semua orang yang ia sumpahi untuk dilindungi telah tewas. Namun, sumpah itu tetap hidup. Cregan berbaris bukan demi Rhaenyra, melainkan demi putranya, demi kata-kata yang telah ia janjikan. Dan ketika ia mengetahui bahwa Aegon II telah diracuni, ia tidak senang. Ia murka. Bukan karena ia meratapi Aegon. Aegon adalah musuhnya. Seseorang yang memberi makan seorang wanita ke naga di depan mata anaknya sendiri memang pantas mati, namun bukan dengan cara seperti itu. Bagi Cregan Stark, pembunuhan dengan racun bukanlah keadilan. Itu adalah kepenakut. Jika Anda ingin membunuh seorang raja, berdirilah di hadapannya. Tatap matanya. Ambil pedangmu dan bunuh dia seperti seorang pria. Jangan menyusupkan racun ke dalam anggurnya seperti seekor tikus. Siapapun yang meracuni Aegon harus bertanggung jawab. Tidak peduli di pihak mana mereka berada. Keadilan tidak memilih pihak. Cregan Stark memasuki King's Landing bersama pasukannya. Dalam keheningan, rakyat ibu kota yang baru saja merayakan akhir perang mendadak bungkam. Orang-orang utara berbaris melalui jalanan, suram, berjenggot, terbungkus bulu-bulu tebal, tanpa senyum, tanpa sapaan. Mereka tidak datang untuk merayakan. Mereka datang demi keadilan. Cregan mengambil alih kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai Hand of the King. Tidak ada yang keberatan, karena tidak ada lagi yang tersisa untuk keberatan. Dan karena 10.000 orang utara berdiri di halaman Red Keep. Aegon muda, putra Rhaenyra, dikunci di Maegor's Holdfast demi keselamatannya sendiri. Anak itu berusia 11 tahun. Ia telah menyaksikan naga melahap ibunya. Kini ia duduk di kamar batu dan menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cregan memulai persidangannya. 22 orang ditangkap. Semua orang yang ia curigai terlibat dalam pembunuhan Aegon II. Di antara mereka terdapat Corlys Velaryon, sang Sea Snake, Lord tua yang telah bertahan hidup melampaui siapapun dan apapun. Dan Larys Strong si Clubfoot, mantan Master of Whisperers, seorang pria yang dicurigai semua orang dan tidak pernah membantah apapun. Cregan menginginkan keadilan, bukan balas dendam. Ia tidak peduli siapa yang dulunya kubu Green atau kubu Black. Hanya satu pertanyaan. Siapa yang bersalah atas pembunuhan raja? Dan yang bersalah harus menjawabnya. Para bangsawan yang baru saja berpesta, kini berdiri di hadapan pria utara bermata kelabu. Menunggu vonis 6 hari. Sekian lama durasi Hour of the Wolf berlangsung. Corlys Velaryon diselamatkan. Baela dan Rhaena, cucu-cucu perempuan Lord tua itu, menemui Aegon muda dan meyakinkannya untuk mengampuni kakek mereka. Anak laki-laki yang dalam beberapa hari akan menjadi raja itu menandatangani pengampunan tersebut. Cregan menerimanya dengan enggan, namun tetap menerima, karena kata-kata seorang raja adalah kata-kata seorang raja, bahkan jika raja itu baru berusia 11 tahun. 19 dari terdakwa setuju untuk mengambil ikrar Night's Watch, pergi ke The Wall, dan hidup dalam pengasingan selamanya. 2 orang menolak, Larys Strong dan Ser Giles Belgrave, kesatria dari Kingsguard milik Aegon. Keduanya menerima kematian, tidak lari, dan tidak memohon. Larys hanya meminta satu hal, belas kasihan terakhir untuk memotong kakinya yang cacat, sehingga dalam kematian ia akhirnya bebas dari kecacatan yang dibawanya seumur hidup. Cregan menatapnya dan memberikan kata-katanya. Cregan Stark mengambil Ice,
Pedang Valyrian Steel leluhur milik House Stark. Berat, lebar, dan gelap seperti air musim dingin. Menurut adat utara, pria yang menjatuhkan hukuman adalah pria yang harus mengayunkan pedang. Bukan algojo, bukan pelayan, tetapi dirimu sendiri. Karena jika Anda tidak dapat menatap mata seseorang sebelum membunuhnya, maka orang tersebut tidak pantas untuk mati. Cregan menatap dan mengayunkan pedangnya sendiri. Kepala mereka dipancangkan di atas tombak di gerbang Red Keep. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hand of the King. 1 hari secara resmi, 6 hari secara kenyataan. Itu sudah cukup. Burung gagak dikirim ke seluruh Westeros. Keluarga Lannister, Hightower, Baratheon, semua mantan pendukung kubu Green. Semuanya menerima syarat perdamaian. Semuanya menyerah. Anak laki-laki itu, putra Rhaenyra, duduk di Iron Throne sebagai Aegon III Targaryen. Berusia 11 tahun dengan mata yang tidak lagi memiliki masa kecil di dalamnya. Mereka akan menjulukinya Aegon the Unhappy atau Aegon the Dragonbane, karena di bawah masa pemerintahannya, naga-naga terakhir mati dan tidak pernah kembali. Dan Cregan Stark pulang ke utara secara diam-diam, tanpa pesta, tanpa kejayaan. Orang-orang utara tidak pernah membutuhkan Iron Throne ini. Bukan emas, bukan kekuasaan, bukan pula mahkota. Bagi utara, kehormatan selalu lebih berharga daripada takhta manapun. Ia datang melakukan apa yang harus dilakukan lalu pergi. Karena keluarga Stark tidak datang demi kekuasaan. Keluarga Stark datang demi keadilan. Dan ketika keadilan telah ditegakkan, mereka pulang ke rumah.